Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, kesenangan, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan, kekayaan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Madudin, yang tulisan ini sebenarnya sudah ditulis berapa ini? Cukup lama ya, 1 bulan yang lalu, yaitu tanggal 15 Maret 2024, yang mengenai 12 pertanyaan itu yang sebelumnya sudah kita ulas. Bahwasanya 12 pertanyaan yang dikirimkan oleh Kiai Haji Madudin itu tidak akan pernah bisa dijawab, ya. Langsung saja untuk lebih meringkas waktu, mari kita simak bagaimana tulisan dari Kiai Haji Madudin mengenai hal ini. 12 pertanyaan untuk RA Robitoh Alawiyah tidak akan bisa dijawab. Pertanyaan penulis yang dikirimkan kepada Robitoh Alawiyah yang berjumlah 12 pertanyaan belum ada jawaban per berapa ini? 15 Maret 2024. Dan sekarang itu sudah tanggal 26 April ya, 2024, udah 1 bulan lebih. Dan memang pertanyaan itu akan sulit dijawab jika tidak ingin mengatakan mustahil. Mengapa? Usaha-usaha pencarian sumber itu jika memang ada maka sudah ditemukan oleh para pendekar sejarah dari kalangan Ba'alawi seperti Abdullah Al-Habsyi, Ali bin Tahir, Ubaidillah As-Sagaf, Yusuf Jamalulail, Abdurrahman bin Ubaidillah kali itu ya, Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, Yusuf Jamalulail, dan lain-lain. Merekalah keluarga Ba'alawi yang telah menyusuri jalan-jalan setapak dari lorong-lorong gelap nasab Ba'alawi, berharap akan ada setitik cahaya yang dapat menyibak kegelapan itu. Tetapi usaha maksimal itu belum memberi harapan berarti. Malah kenyataan penelusuran itu menyimpulkan telah terbukti tidak ada satu kitab sezaman pun menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut. Tidak ada satu kitab pun menyebut ia bergelar Al-Muhajir. Tidak ada satu kitab nasab pun, bahkan kitab sejarah sampai abad ke-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya untuk gelar Al-Muhajir itu sendiri kepada Ahmad bin Ubaidillah, ya, itu untuk Ahmad bin Ubaidillah lagi. Untuk Ahmad bin Isa itu muncul pada abad ke-12 Hijriah. Abad ke-12 Hijriah, yaitu oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah. Mana itu Syarah Al-Ainiyah? Nah, ini kitabnya. Nah, Syarah Al-Ainiyah. Dan sudah kita uraikan sebelumnya mengenai hal itu ya, dalam beberapa kesempatan yang lalu. Dan juga memang sangat sulit untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin dalam surat yang telah dikirim kepada Robitoh Alawiyah, yang memang sampai saat ini kita belum mendengar sedikit pun satu pun jawaban dari 12 pertanyaan itu dijawab oleh Robitoh Alawiyah. Padahal dari kalangan Ba'alawi itu sendiri katanya banyak yang ahli sejarah, gitu kan? Tapi sampai saat ini belum kita temukan sama sekali. Kemudian malah kenyataan penelusuran itu menyimpulkan telah terbukti tidak ada satu kitab sezaman pun menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut. Tidak ada satu kitab pun menyebut ia bergelar Al-Muhajir. Tidak ada satu kitab nasab pun, bahkan kitab sejarah sampai abad ke-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Betul sampai sekarang. Apakah Ahmad bin Isa itu memiliki anak yang bernama Ubaidillah? Tidak ada. Sampai saiki ya, sampai saiki.
Bahkan penulis meyakini jika manuskrip Yaman yang masih perawan ditemukan dalam keadaan ia masih suci dari tangan Ba'alawi, maka nasab Ba'alawi akan semakin berada dalam titik nadir. Mengapa demikian? Begini kisi-kisinya. Ibnu Samurah Al-Jadi, yaitu yang menuliskan kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, ini kitabnya, Tabaqat Fuqaha Yaman, karya dari Imam Ibnu Samurah Al-Jadi. Dilihat dari tahun wafatnya, dalam Ibnu Samurah Al-Jadi yang wafat pada tahun 586 Hijriah, sejarawan Yaman dari kota Al-Janat. Ia menulis sebuah kitab tentang para ulama Yaman dari masa Nabi Muhammad SAW sampai masanya, termasuk ulama-ulama Hadramut dan Mirbat. Kitabnya yang berjudul Tabaqat Fuqaha Yaman, kitab ini adalah segelintir mutiara yang ditemukan dari sekian banyak mutiara manuskrip Yaman yang belum ditemukan. Ia ditemukan bukan oleh keluarga Ba'alawi, ia ditemukan oleh seorang filolog Mesir yang bernama Syekh Fuad Sayyid dan diterbitkan oleh penerbit Darul Qalam Beirut, Lebanon sekitar tahun 1956. Kitab ini secara lengkap menyebutkan ulama-ulama tabi'in tingkatan pertama atau tabaqat pertama seperti Tawus bin Kaisan, Wahab bin Munabbih, Ad-Dhahhak, dan lain-lain. Yaitu bisa ditelusuri secara detail dalam kitab ini ya, Tabaqat Fuqaha Yaman, satu kitab yang hanya sedikit sebenarnya, hanya berapa ini? 327 halaman ya, sedikit ini, tipis ya. Dan ini dalam kitab ini memang menjelaskan tentang beberapa tokoh-tokoh atau banyak dari tokoh-tokoh ulama-ulama Yaman, khususnya Hadramut. Bahkan dalam kitab ini pun merekam beberapa ulama-ulama yang ada di Tarim, dan sayangnya di tahun itu 585 Hijriah itu tidak terekam sedikit pun mengenai tokoh-tokoh dari leluhur-leluhur Ba'alawi. Sedikit pun, satu pun tidak. Itu ya. Oke. Dalam kitab itu ada satu pasal khusus menerangkan tentang para ulama yang ada di kota Mirbat, Ahwar, Maifa'ah, Hadramut, Tarim, Aden, Lahaj, Inham, As-Sawlu, Al-Jaw'ah, Khadir, Ash'a, Asy-Sya'baniyah, dan juga Al-Ma'afir. Dilihat dari tahun wafatnya Ibnu Samurah, yaitu tahun 586, seharusnya ia mengenal 8 nama keluarga Ba'alawi yang masih hidup sebelum Ibnu Samurah meninggal, atau semasa dengan hidup Ibnu Samurah. 8 nama itu adalah Ahmad bin Isa, wafat tahun 345 Hijriah, Ubaidillah, wafat 383 Hijriah, Alwi, wafat tahun 400 Hijriah, Muhammad, wafat tahun 446 Hijriah, Alwi kedua, wafat tahun 512 Hijriah, Ali Khalil Qassam, wafat tahun 529 Hijriah, Muhammad Sahib Mirbat, wafat tahun 550 Hijriah, Ali Walidul Faqih, wafat tahun 590 Hijriah. 8 nama tersebut disebut dalam literasi kitab-kitab yang dikarang Ba'alawi, seperti kitab Al-Burqatul Musyiqah, karya Ali As-Sakron, sebagai para ulama dan para wali besar. Tidak hanya di sini saja sebenarnya, untuk di kitab Ghurarul Baha'idhawi, kemudian Al-Masyra'ur Rawi, kemudian Syarah Al-Ainiyah, dan begitu juga dengan banyak kitab-kitab yang lainnya, itu menyebutkan tokoh-tokoh, 8 tokoh yang disebut namanya tadi, mulai dari Ahmad bin Isa sampai kepada Walidul Faqih ya, anaknya Muhammad bin Ali Sahib Mirbat. Namanya pun juga sama, Ali ya, Ali. Tetapi semua nama-nama itu tidak disebut oleh Ibnu Samurah. Miris memang. Nama-nama yang pada abad milenial ini disebut sebagai ulama besar. Tetapi ulama setempat di masanya tidak mengenal mereka. Ada 2 kemungkinan. Nama-nama keluarga Ba'alawi itu tidak disebut. Yang pertama, mereka memang ada, tetapi mereka bukan siapa-siapa. Bukan fuqaha, dan juga bukan ulama, apalagi aulia. Sehingga mereka tidak laik dimasukkan dalam kitab Ibnu Samurah. Kemungkinan pertama. Jadi mereka meskipun ada misalkan, tetapi mereka bukan siapa-siapa. Sehingga sama sekali tidak direkam oleh Ibnu Samurah Al-Jadi di dalam
kitab Tabaqat Fuqaha al-Yaman, karena memang yang direkam oleh Ibnu Sa'ad al-Ja'di, Ibnu Samurah al-Ja'di, ya, di dalam kitabnya itu salah satunya menyebut Ibnu Abil Haib itu, dan Abi Akdar itu, ya. Sebentar, saya carikan halamannya. Berapa itu? Nah, pasal terakhir itu. Fi ma'rifati faslun fi halaman 220. Faslun fi ma'rifati asma'il fuqaha wal qudah min biladin syatta. Wa fi mirbat muftiha wa faqihuha Muhammad bin Ali al-Qal'i. Wa fi ahwar Muhammad bin Mansur an-Nadhif. Kemudian fi Mayfa'ah Sa'id bin Faraj wa Rashid bin Abdullah bin Abi Jayyash al-Amiri. Amin ahli Hadramaut Aba Zunaj, Aba Juhush, Aba Akdar, Aba Bukair. Kemudian siapa? Abu Bukair dan juga Abu Akdar itu qutila syahidaini fi Tarim. Keduanya itu mati dalam keadaan syahid di Tarim sanata 75 wa 500 pada tahun 575, ya. Tentunya ini adalah di masa bapaknya Faqih Muqaddam atau anaknya Muhammad bin Ali sahib Mirbat. Kemudian Ibnu Abi Dhi'ib, ini leluhurnya Muhammad bin Abu Bakar Badzib yang mentahqiq kitab Ar-Raudul Jali, itu terekam di sini. Ibnu Abi Dhi'ib di sini, ya, leluhur dari siapa? Muhammad bin Abu Bakar Badzib, ya, itu malah disebutkan di sini, tapi untuk leluhur balik malah tidak disebut di sini, itu, ya. Aneh itu. Kemudian siapa? Muhammad bin Abi Dawud, Muhammad bin Ahmad An-Nu'man yang tinggal di Hajrain. Kemudian Ibnu Abil Haib disebutkan, malah Ibnu Abil Haib yang diklaim sebagai gurunya Faqih Muqaddam itu disebut di sini. Kemudian Nu'aim bin Abdullah al-Ushari, Umar bin Abdul Aziz Abu Qurrah, dan keluarga-keluarga dari Abu Qurrah, ya. Kemudian Muhammad bin Hawshab al-Amiri, Umar bin Muhammad al-Kathibi, ya, pada tahun berapa ini. Kemudian Muhammad bin Ali Abu Qurrah yang meninggal pada tahun 580, ya. Kemudian dari Al-Khatib Al-Faqih Al-Khatib Abu Al-Fatah Muhammad bin Ismail bin Umar ibnu Bish bin Al-Qadi Abul Fatah bin Amr. Kemudian Abul Fatah ibnu Abi Sahl Al-Farisi. Nah, kemudian Al-Qadi Abu Bakar Al-Yafi'i Zaid bin Abdullah. Kemudian Muhammad bin Sa'ad Al-Quraidi yang menuliskan kitab Al-Mustasfa fi Sunan Al-Mustafa dan Mukhtasar Al-Ihya. Kemudian Amr bin Bish, Muhammad bin Ismail bin Amr bin Bish, Mansur bin Ibrahim Al-Mausili, Abu Bakar bin Ali Al-Quraidi, Abu Bakar bin Abdul Fattah bin Abi Sahal, Al-Faqih Sumair, tuh. As'ad bin Muhammad, dan Muhammad bin Abdul Malik bin Abil Falah, Ahmad bin Abdul Malik. Nah, kemudian siapa? Sulaiman bin Abdullah bin Fuhaid, Ali bin Sulaiman, Al-Qadi Mubarak bin Ismail. Kemudian siapa namanya? Ali bin Abu Bakar bin Himyar, Umar bin Harb, Ahmad bin Abdullah Al-Khatib, ya. Kemudian Ali bin Muhammad Ali bin Yahya Akhwati. Kemudian Bani Zurrah di situ. Kemudian Ahmad bin Ibrahim Muhammad Al-Ma'afiri, Ali bin Muhammad bin Sinan Al-Harbi, Banu Daqqaq ini atau Banu Diqqaq. Kemudian siapa ini? Imran bin Yahya bin Ali, Abu Ishaq Ibrahim ibnu Abil Aghar. Nah, kemudian Ibn Aflah, Hasan Az-Zabati, Ulayyan bin Muhammad Al-Hashidi, Qadi Ahmad bin Muhammad Al-Balghani, Muhammad bin Abdullah Al-Balghani, Ibrahim bin Ismail As-Saksaki, Abu Bakar bin Yahya bin Ishaq. Kemudian siapa namanya ini? Dan seterusnya, ya. Banyak. Tapi tidak satupun dari nama-nama leluhur Ba'lawi yang disebutkan dalam kitab ini. Dan mengingat bahwasanya untuk Ibnu Samurah sendiri, beliau ini adalah seorang ulama, seorang qadhi juga,
yang tinggalnya di kota Aden, dan tentu Aden ini adalah salah satu bagian dari kota yang ada di Hadramut. Dan ternyata beliau berinteraksi dengan banyak ulama, berinteraksi dengan banyak fuqaha di masanya, tetapi kenapa Imam Ibnu Samurah Al-Ja'di ini sama sekali tidak merekam jejak seorang pun dari tokoh-tokoh Ba'lawi yang disebut oleh para sejarawan-sejarawan Ba'lawi sebagai tokoh-tokoh besar yang memiliki kemampuan luar biasa. Tapi sama sekali tidak disebutkan dalam kitab ini. Kan aneh ya, aneh. Tapi nyata. Itu ya sahabat-sahabat ya. Oke, lanjut. Tetapi semua nama-nama itu tidak disebut oleh Ibnu Samurah. Miris memang nama-nama yang pada abad milenial ini disebut sebagai ulama besar, tapi ulama setempat di masanya tidak mengenal mereka. Oh, udah tuh. Kedua, ya kemungkinan yang kedua, memang nama-nama itu tidak pernah dilahirkan di Yaman, kecuali Ahmad bin Isa yang terkonfirmasi sosok historis di Irak, dan tidak pernah hijrah ke Yaman. Agaknya, ketujuh nama lainnya sangat patut diduga bukan sosok historis. Nama-nama ciptaan pada generasi selanjutnya. Dan tentu ketika kita itu menelaah satu kitab nasab ya, yaitu kitab yang ditulis oleh Husain Haidar Al-Hashimi dalam Rasail fil Ilmi Nasab, di mana di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ketika sebuah nasab itu adalah sebuah nasab yang palsu, maka tidak akan mungkin bisa diverifikasi sejarahnya, dan tidak mungkin ditemukan, dikonfirmasi oleh kitab-kitab sejarah, apalagi kitab-kitab nasab, ketika sebuah nasab itu adalah sebuah nasab yang palsu. Dan sampai sekarang, bahkan untuk Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i sendiri itu tidak mengkonfirmasi siapa tokoh-tokoh ulama Ba'alawi yang disebut sebagai para ulama, para aulia, dan para a'immah, para fuqaha, bahkan disebut sebagai Al-Ustadzul A'zam, Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian Sahib Mirbat, Ali bin Alwi Khalid Qasam, dan seterusnya. Tidak disebut. Kenapa ya? Karena sangat besar kemungkinan bahwa nama-nama yang disebutkan tadi itu adalah nama-nama yang ahistoris, sehingga tidak mungkin untuk ditemukan dalam sebuah kitab-kitab sejarah, tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab sejarah. Dan saat itu memang yang terkenal sebagai ulama, yang terkonfirmasi sebagai ulama lah dari Ba'lawi itu adalah Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, bisa jadi kemungkinan besar yang dimaksudkan Bani Alawi di dalam qasidah yang ditulis oleh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i itu salah satu ulama yang meninggal pada tahun 780-an. Ya, itu yang dimaksud adalah keluarga dari Ali bin Muhammad bin Jadid, dan bukan keluarga dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Karena memang untuk membuktikan siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i itu tidak ada penafsirannya sama sekali dari statement yang disampaikan oleh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i dalam kitab sejarahnya, misalkan Mir'atul Jinan misalkan ya, atau mukhtasarnya yang ditulis oleh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal itu dalam kitabnya Ghorbaluz Zaman, yaitu Ghorbaluz Zaman, dan masih manuskripnya. Dan saya cari di sana itu pun tidak saya temukan siapa saja tokoh-tokoh dari Ba'lawi yang dimaksudkan oleh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Padahal untuk kedua kitab itu, baik Ghorbaluz Zaman atau Mir'atul Jinan, itu adalah dua kitab yang memang menceritakan kejadian-kejadian dari tahun per tahun ya, dan siapa saja tokoh-tokohnya, kejadian apa saja yang terjadi itu diuraikan secara jelas dalam kedua kitab tersebut ya, baik itu Ghorbaluz Zaman atau Mir'atul Jinan. Lanjut. Kita perhatikan saat Ibnu Samurah menyebut siapa saja ulama-ulama yang ada di Hadramut, ia menyebut nama ulama-ulama diantaranya Abu Zunaij, Abu Juhush, Abu Akdar, yang Abu Juhush itu wafat 553 Hijriah, Abu Akdar Hakim di Tarim. Ibnu Samurah menyebut Abu Akdar ini sebagai ulama ahli dalam qiraat sab'ah dan ahli fikih. Nama lainnya adalah Abu Bukair, ia wafat dalam keadaan syahid. Kedua orang ini ya, Abu Akdar dan Abu Bukair ini wafat dalam keadaan syahid di Tarim pada tahun 575.
Nah, di halaman 220, perhatikan angka tahun ini. 575 Hijrah adalah tahun di mana Ali, ayah Fakih Muqaddam, hidup di Tarim. Tapi Ibnu Samurah sama sekali tidak menyebut nama Ali tersebut. Pertanyaannya, apakah Ali, ayah Fakih Muqaddam ini sosok historis yang ada di Tarim ketika itu? Nah, ini jadi pertanyaan besar ya. Kalau memang tokoh historis kemudian ayah dari Fakih Muqaddam adalah tokoh besar, maka pasti tidak akan dilewatkan oleh Ibnu Samurah Al-Jadi dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha al-Yaman. Itu ya. Karena kemungkinan besar adalah ahistoris, ya maka tidak bisa untuk ditemukan. Tuh, namanya juga ahistoris, ya. Jika pembela nasab Ali beralasan tidak disebutnya nama Ali ayah Fakih Muqaddam dalam kitab Ibnu Samurah karena ketika itu Ali masih hidup, sedangkan Ibnu Samurah hanya mencatat ulama yang telah wafat. Baik, bisa demikian. Tapi kakek Fakih Muqaddam Ali bin Ali Khalil Qasim saat itu sudah wafat. Ia wafat pada tahun 529 Hijriah. Jika Ibnu Samurah hanya mencatat ulama yang sudah wafat, maka Ali Khalil Qasim harusnya dicatat. Karena ketika Ibnu Samurah hidup, itu Ali bin Ali Khalil Qasim sudah wafat, mengapa ia tidak dicatat juga? Padahal dalam literatur kitab karangan ulama Balawi, Ali Khalil Qasim itu disebut ulama besar. Begitu juga dengan Muhammad bin Ali Sahih Mirbat itu. Ya, dikatakan sebagai salah seorang ulama yang pertama kali menyebarkan keilmuan di Mirbat, dan ternyata untuk di Ibnu Samurah sendiri menyatakan bahwa yang menyebarkan keilmuan itu adalah muftiha, wa qadiha, wa faqihuha, itu Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Dan Muhammad bin Ali Al-Qal'i itu dicatat dalam tabaqat Syafi'iyah. Ya, dari berbagai macam versi. Setelah zamannya tentunya ya. Baik itu tabaqat Ibnu Katsir, tabaqat Ibnu Syuhbah, tabaqat Al-Asnawi, atau tabaqat yang ditulis oleh Tajuddin As-Subki ataupun yang lainnya. Semuanya menyebutkan biografi dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i yang meninggal di Mirbat. Dan itulah dalam kitab Ibnu Samurah ya, ketika ia menyebut ulama kota Mirbat, ia menyebut ulama di sana bernama Muhammad bin Ali Al-Qal'i yang wafat pada tahun 577 Hijriah. Tapi ia tidak mencatat seorang bernama Muhammad Sahib Mirbat Ba'alawi yang katanya wafat tahun 550 Hijriah. Mengapa? Jawabannya sama dengan di atas, diulangi karena bisa jadi ia bukan siapa-siapa ketika itu, atau ya tidak ada nama di sana, tidak ada di sana karena tokoh fiktif gitu ya. Kemudian literasi kalangan ulama Balawi seperti kitab Al-Masya'ur menyebut bahwa Muhammad Sahih Mirbat ini ulama besar. Ia pembawa madhab Syafi'i di Mirbat. Makanya disebut guru dari Al-Qal'i. Tapi mengapa sang murid namanya disebut Ibnu Samurah tapi gurunya dilupakan? Ya tadi itu, kemungkinan besar adalah tokoh fiktif. Betulkah Muhammad Sahih Mirbat adalah guru dari Al-Qal'i? Betulkah ia pembawa madhab Syafi'i di Mirbat? Tidak ada satu referensi yang menyebutkan keduanya kecuali setelah abad 9 dalam karangan Balawi. Mengapa demikian? Anda sekarang tentu sudah dapat menyimpulkan sendiri jawabannya. Karena memang tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang fiktif. Tuh, ulama besar tapi tidak dikenal siapapun. Bahkan Ibnul Athir, pakar sejarah abad ke-7, dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh menyebutkan bahwa gelar Sahih Mirbat itu adalah gelar yang disandang oleh penguasa Mirbat, bukan oleh Muhammad Ba'alawi. Ibnul Athir menyebut di tahun 601 Hijriah Muhammad Al-Akhal Sahib Mirbat digantikan oleh mantan menterinya bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari, sebagaimana dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh jilid 10 halaman 203. Hal ini menjelaskan bahwa dari gelar Sahib Mirbat saja Muhammad Sahib Mirbat ini bermasalah, apalagi dari sosok kesejarahannya. Lalu apakah ada nama Muhammad Sahib Mirbat disebut dalam kitab sejarah yang muktabar sebelum abad 9 yang dikarang bukan Balawi? Jawabannya tidak ada. Memang tidak ada. Saya mencari-cari dari kitab-kitab manuskrip yang belum dicetak atau kitab-kitab yang sudah dicetak sekalipun, itu tidak saya temukan Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Sahih Mirbat itu ada wujudnya dalam kitab-kitab sejarah, baik yang masih manuskrip atau yang sudah tercetak ya. Dari sini kita tahu bahwa 7 nama keluarga Ba'alawi ini ahistoris atau fiktif ya. Lalu apakah nama di bawahnya terekam kitab sejarah sebelum abad 9? Pembahasan ini pula akan menarik, tetapi akan penulis bahas pada tulisan selanjutnya insya Allah. Penulis Ki Haji Maduddin Utsman Al-Bantani. Itu ya barangkali sahabat-sahabat
yang dapat saya ulas mengenai tulisan atau salah satu tulisannya Kiai Haji Imaduddin mengenai 12 pertanyaan yang memang sampai saat ini belum terjawab dan memang tidak akan bisa dijawab menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman ya. Dan barangkali hal ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua akan betapa pentingnya kesejarahan, dan bahwa ketika sejarah itu, ketika ada satu klaim dan klaim itu ternyata ketika ditelusuri tidak terkonfirmasi oleh kitab apapun, maka itu menunjukkan bahwasanya apa yang diklaim itu hanyalah hoax, berita yang palsu, hanya klaim sepihak saja tanpa ada dibuktikan dengan dalil apapun. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.